Shalom saudara, dalam khotbah singkat kali ini kita akan lihat bagaimana hidup kaya di dalam Tuhan. Ini satu pergumulan yang luar biasa pada kita juga sebagai orang-orang Kristen. Boleh nggak hidup kaya ya? Boleh. Tetapi yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Namun jangan sampai hidup kita juga terorientasi untuk bagaimana kaya, namun mengabaikan Tuhan. Kita akan lihat seperti ini. Nah, gue ingin jadi kaya bro. Banyak orang ke gereja hanya mencari berkat, tetapi ketika menghadapi permasalahan, tidak mencoba memahami apa makna permasalahan itu dalam hidupnya di hadapan Allah. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena kita juga lihat banyak orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, kita, eh, mengenai harta ini, di mana mereka melakukan hal-hal yang tidak selayaknya harus dilakukan karena keluar dari kebenaran. Tapi bolehlah saya pun bergumul dengan hal seperti ini untuk diri saya sendiri, dan juga kalau ada orang-orang yang bertanya kepada saya, naik kaya di dalam Tuhan. Tentunya saya sebagai orang percaya, sebagai pendeta, saya pasti bertanya kepada satu sumber, yaitu Allah Bapa. Karena hanya Dialah yang tahu segala-galanya melalui firman-Nya. Perenungan ini kita mulai dari apa sih tujuan hidup kita. Terkadang banyak ingin menjadi kaya, kemudian menghalalkan segala cara. Ingin kaya tapi tidak melakukan apa-apa, hanya berkhayal saja. Atau iri terhadap orang kaya karena malas berusaha menjadi kaya. Atau putus asa setelah mencoba banyak hal tapi tidak kaya. Kita mencari jawaban kepada Allah Bapa yang baik melalui firman-Nya bagaimana konsep kaya itu. Yang jelas orang Kristen boleh kaya, tetapi pandangan Allah bagaimana soal kaya, sehingga kita pun bisa memahami dan tidak terjebak pada konsep tujuan hidup hanya ingin kaya. Kita harus lihat sumber kekayaan, dari mana asalnya. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Boleh sibuk kerja dan sebagainya, tetapi firman Tuhan ini mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya kerelaan daripada Tuhan sendiri untuk memberikan kekayaan itu kepada orang-orang yang memang patut menerimanya. Kalau kita lihat dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Di sini mulai terhubung bahwasanya Allah Bapa menyatakan kepada kita kekayaan itu tidak akan terlepas daripada dirinya sebagai Allah, dirinya yang mengatur segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulailah kita belajar mengenai hal itu. Apa sih yang kita mau lihat dari dua ayat tadi terhadap materi di dalam dunia ini? Pertama, semua itu milik Allah. Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan, semua adalah titipan ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bro sis, semua itu titipan. Mohon maaf, kadang-kadang saya melihat seseorang mengatakan, ini perusahaan gua, duit-duit gua yang ngatur bebas. Nyatanya hancur. Begitu dia mengklaim, mengambil kemuliaan Allah terhadap harta, mengakui itu sebagai miliknya, hancur. Karena apa? Bukan miliknya. Itu hanya titipan untuk dikelolanya. Ketika manusia pertama diciptakan, apa yang Tuhan katakan, kelolalah segala apa yang ada di Taman Firdaus ini. Ya, Bapak dan sekalian, itu penting. Jadi semua milik Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 89:12, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Nah, kadang-kadang orang sering lupa datang ke dunia pengen kaya, semuanya menurut dia cari kerja sana sini, ini punya saya, menggunakannya dengan caranya, kan semua milik Allah. Yang kedua, semua sudah ditakar. Semua dapat porsinya masing-masing. Dalam Matius 25:15 dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu sekalian,
bahwasanya harta yang dititipkan pada masing-masing orang sesuai kesanggupannya, dan yang mengerti dan menilai kesanggupan seorang itu adalah Allah sendiri. Sehingga jangan kita berpikir kok saya cuma segini, kok dia lebih besar daripada saya. Bukan. Bagi Allah yang memiliki harta, dia juga mempercayakan kepada masing-masing orang sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita lihat kata-kata sanggup, apakah kita tidak bisa menjadi besar? Bisa. Kalau kita lihat dalam Matius 25-23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mulai dari yang kecil ke yang besar. Kesanggupan tidak langsung besar. Banyak orang Tuhan percayakan harta yang besar, tetapi tanpa fondasi yang cukup. Merasa dirinya setelah menerima harta itu dia melakukan semena-mena atau pikirannya sendiri. Tidak bisa. Banyak yang jatuh. Mulailah dari yang kecil pada yang besar. Semua ditakar, tetapi ada proses. Yang ketiga, mengelola bersama Allah. Nah, sudah dititipkan, dikasih takaran masing-masing, tetapi selama prosesnya jangan lupa pemilik hartanya jangan ditinggalkan. Mengelola bersama Allah. Matius 25:16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta. Apa yang diberikan Allah harus dikelola, jangan didiamkan saja, harus ditingkatkan, tetapi bersama dengan Allah. Karena Allah yang punya, Allah yang menuntun bagaimana mengelolanya, Allah yang menetapkan di mana kita mengelolanya, Allah yang menunjukkan jalan kita, bagaimana cara mengelolanya. Dalam Yakobus 4:15 dikatakan demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya artinya dalam mengelola itu tidak terlepas daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan berjalan sendiri. Karena apa yang diberikan kepada kita merupakan titipan untuk apa? Untuk memenuhi kehendaknya. Kehendaknya apa? Ingat, kita di dunia bukan cari harta, pangkat, kekayaan, bukan. Mencari jiwa. Amanat Agung Kristus, pergilah kita mencari, mengajarkan, membaptis mereka. Marilah kita kembali melihat firman Tuhan ini. Ini adalah isi hati Allah Bapa. Ini adalah petunjuk dari Allah Bapa. Ini adalah bahasa kasihnya Allah Bapa. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa dan bertanya, dan Allah Bapa sudah menjawab kita mengenai harta. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara. Penutup Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kembali kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi kemuliaan Allah, hartanya kita bagi kemuliaan Allah. Untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah kita kuasa. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya Allah otoritas segala apa yang ada di dunia ini. Yesus nama 24, ada seorang pun yang kepada dua Tuhan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengenalkan lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ingat, kita mau mengabdi kemana? Kita udah punya harta dipercaya kepada kita, kepada Allah atau kepada Mammon? Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, apapun yang saya lakukan, banyak yang saya lakukan Bapak Saudara sebagai pengusaha. Tetapi banyak yang gagal, tidak terjadi, sepertinya sudah dekat. Tetapi dengan firman Tuhan ini saya melihat bahwasanya semuanya Tuhan sudah mengatur. Semuanya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Tidak akan mencelakakan kita. Dan bagi kita adalah meresponnya. Kita berjalan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.